Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara? Salam guru belajar dan berbagi. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Baiklah, video saya kali ini kelanjutan dari seri Semangat Guru tentang materi dan kuis serta tugas pada pembelajaran 5 Synchronous Empower Teacher penerapan kelas campuran. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, peserta seri Semangat Guru pada pelajaran 5 Synchronous ini, Empower Teacher penerapan kelas campuran. Lalu apa itu metode belajar campuran, kemudian apa saja yang akan dipelajari di sesi ini, kemudian latihan mandiri, dan ini adalah contoh latihan atau tugas mandiri, yaitu membuat RPP pembelajaran campuran. Lalu diakhiri dengan kuis penilaian akhir pelajaran 5. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, apa itu metode belajar campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan 2017, maka Bukik Setiawan 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. 2. Setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan modal belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Lalu yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka, belajar komitmen pada tujuan, mandiri pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Kemudian beberapa hal yang akan kita pelajari di sini adalah: 1. Apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID? Kedua, apa miskonsepsi dan konsep sebenarnya tentang pembelajaran campuran? Lalu mengapa pembelajaran campuran? Jadi akan dibahas melalui tugas atau latihan mandiri yang akan kita buat. Untuk menajamkan hasil belajar kita di sesi webinar, silakan kita mengerjakan latihan, yaitu catatan pelatihan ini bersifat pilihan, tidak dikumpulkan ke tim materi. Kemudian agar kita mempunyai pengalaman praktik, kemudian dirancang untuk membantu kita mengikuti episode berikutnya. Yang di sini adalah latihan mandirinya membuat RPP yang menerapkan 4C dan teknologi dengan menggunakan media mind mapping semenarik mungkin. 2. RPP yang sudah dibuat dapat diupload ke dalam LMS Guru Belajar. Baiklah, saya sudah membuat RPP tersebut, RPP pembelajaran campuran. RPP-nya sederhana, tapi bisa kita lihat di sini. Saya membuat rancang judul dulu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, mulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, kemudian kelas semester, alokasi waktu. Saya bagi menjadi pertama kompetensi dasar, lalu tujuan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, yaitu model pembelajaran blended learning.
Metodenya diskusi dan presentasi. Lalu sumber belajar serta langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pra belajar terjadwal, kemudian belajar terjadwal, kemudian pasca belajar terjadwal. Pada pra belajar terjadwal saya buat asinkronus, kemudian pada saat belajar terjadwal sinkronus, ya tahapannya. Kemudian pada pasca belajar terjadwal saya buat asinkronus. Jadi kapan sinkronus, kapan asinkronus itu kita bisa melihat pada deskripsi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, untuk jelasnya nanti contoh RWP yang sudah saya buat ini saya sematkan linknya di deskripsi. Bapak Ibu bisa mengambil atau mengunduhnya karena sudah saya bagikan agar dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, di akhir adalah kuis penilaian akhir bagian 5. Dampak pembelajaran campuran terhadap guru adalah perubahan peran guru. Pembelajaran campuran mempunyai 4 ciri, yaitu sinkron, asinkron, integrasi, merdeka belajar. Pembelajaran campuran menjadi solusi pada masa pandemi COVID-19 karena fleksibel menyesuaikan tantangan masa pandemi. Guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar murid melalui interaksi dengan para muridnya. Apa pembelajaran yang paling tepat untuk Guru Agus? Yaitu sinkron luring, ya. Guru Dila ingin muridnya belajar mandiri dengan mengenali dan menyelesaikan persoalan di sekitar pasar dekat sekolah mereka. Apa pembelajaran yang paling tepat untuk Guru Dila? Asinkron luring. Dalam merancang pembelajaran campuran, beberapa komposisi yang tepat antara pembelajaran sinkron dan asinkron. Lebih efektif pembelajaran sinkron lebih sedikit, ya. Sinkron lebih sedikit, jadi asinkronnya diperbanyak. Yang ketujuh, apabila materi pelajaran bisa ditampilkan melalui infografik, podcast, atau video, maka pelajaran yang disarankan adalah asinkron. Apabila murid tidak bisa hadir pada waktu bersamaan, maka pembelajaran yang disarankan adalah asinkron. Apabila guru ingin memberikan umpan balik sesuai kebutuhan dan kompetensi murid, maka pembelajaran yang disarankan adalah sinkron. Terakhir, apabila guru ingin membahas konsep yang kompleks, maka pembelajaran yang disarankan adalah sinkron. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pelajaran